Shalom semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang salah satu perikop di kitab Lukas di pasal 24 ayat 13 sampai ke 49. Jadi perikop ini adalah tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Di dalam cerita ini, basically kejadian ini adalah pada saat Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, tidak menemukan Yesus, dan dia sudah bangkit. Dan bahkan Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan akhirnya Maria Magdalena mau kasih tahu kabar ini ke teman-temannya, ke murid-murid Yesus yang lainnya. Setelah itu ada kejadian ini, yaitu yang judulnya tadi, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Menurut saya cukup menarik, terutama di hari-hari ini, karena kita baru saja merayakan Passover, hari Paskah. Paskah kali ini tahun 2020 itu buat saya sangat berkesan. Nah ya, situasi kita yang sedang seperti ini, ditambah lagi pada saat merayakan Paskah, merayakan kematian Tuhan Yesus, disalibkan dan dibangkitkan 3 hari kemudian, itu benar-benar membuat kita pasti lebih merenungkan tentang kejadian kematian Tuhan Yesus sampai dia bangkit kembali. Nah, kebangkitannya itu kan adalah sebuah kemenangan buat kita semua ikut Yesus, Christ followers. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia itu masih ada di bumi. Bahkan dia spend waktu selama 40 hari sebelum dia terangkat dan naik ke surga, yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul. Di sana Lukas dengan detail menuliskan bahwa Tuhan Yesus spend another 40 days, 40 hari lagi di bumi. Benar-benar kelihatan ya apa seperti manusia pada umumnya gitu. Dia hidup ya dengan tubuhnya, memperlihatkan diri dia. Bahkan ditulis di Kisah Para Rasul berkali-kali memberitahukan bahwa dia benar, dia bangkit dan dia hidup. Dengan dia spend waktu 40 hari dan dengan begitu banyak orang yang bisa melihat dia, sebenarnya ini sudah membuktikan bahwa ya kejadian dia mati dan bangkit itu adalah sesuatu kebenaran. Dari Alkitab sudah sangat jelas dituliskan, bahkan selama 40 hari ini dia memang ada di sekitar orang-orang, murid-muridnya dia. Nah, hari ini saya khusus ingin membahas tentang perjalanan yang dinamakan The Road to Emmaus. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya mau baca dulu. Kejadian ini bisa kita baca di Lukas 24 ayat 13. Saya akan bacakan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga, maksudnya di hari yang sama, Maria Magdalena pergi ke kubur Tuhan Yesus, tidak menemukannya, dan dia tahu bahwa dia sudah bangkit. Jadi on the same day, ya, ada 2 orang murid yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu 10 km lebih. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Kembali lagi, pada saat Tuhan Yesus bertanya itu, ya sebenarnya dia juga udah tahu jawabannya. Jadi dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi dia bertanya seperti ini karena dia juga mau menunjukkan bahwa juga bersedia mendengar apa yang menjadi pergumulan anak-anaknya, apa yang menjadi pergumulan murid-muridnya. Nah, di situ ditulis seperti ini.
Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram, jadi dua orang ini sedih sebenarnya. Dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang tanpa harapan. Lalu ditulis seperti ini. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas ini kalau saya pakai bahasa sehari-hari zaman sekarang, masa nggak tahu sih apa yang sedang terjadi sekarang ini? Tanya kepada mereka. Tuhan Yesus tanya lagi, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Mati, disalib. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka punya pengharapan Yesus ini adalah yang akan membebaskan mereka. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi dengan Tuhan Yesus bertanya dan mereka menjawab apa yang ada di dalam isi hati mereka, itu memperlihatkan keadaan mereka sesungguhnya, yaitu mereka sedih, mereka kehilangan harapan karena tadinya mereka berharap, oh ini dia Mesias yang akan membebaskan kita, jadi raja buat kita, tapi kok dia udah mati. Dia mati, dia disalibkan. Padahal di hari yang sama mereka juga dengar kalau Tuhan Yesus sudah nggak diketemukan di kuburnya. Tapi dengan perasaan yang bercampur itu tidak bisa membuat mereka berpikir dengan jernih. Lalu ditulis seperti ini. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah itu dia, harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi dua orang ini bukan yang nggak tahu kalau Maria Magdalena udah ke kuburnya Tuhan Yesus dan tidak menemukan dia, dan bahkan sudah tahu ada malaikat di sana yang kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Artinya pada saat mereka merasakan sedih dan kehilangan harapan, mereka tidak sepenuhnya percaya dengan berita ini. Karena kalau berita ini mereka percaya, seharusnya mereka tidak ada dalam kondisi di mana mereka seperti orang kehilangan harapan. Lalu, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati. Jadi bukan cuman Maria Magdalena, bahkan sudah beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Artinya, mereka pergi cek. Selain Maria Magdalena ada yang pergi cek dan benar mayatnya udah nggak ada di situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak mereka lihat. Kadang kita tidak melihat, kita nggak percaya. Meskipun udah dikasih tahu. Ya, udah dikasih tahu Tuhan Yesus nggak ada di sana. Dia sudah bangkit, mayatnya nggak ada, dia hidup. Dan sudah pergi cek ke sana, memang benar nggak kelihatan, tetapi mereka nggak ngelihat Tuhan Yesusnya langsung. Artinya mereka tidak percaya karena mereka tidak melihat. Makanya di Alkitab ditulis, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Karena butuh iman untuk bisa melakukan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, di sini Tuhan Yesus yang ngomong, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat ini di pasal 24 ayat 25 saya merahin, saya lingkarin karena buat saya ini penting. Dikatakan kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi para nabi itu sudah bernubuat tentang hal-hal ini. Semua yang perlu terjadi dan harus terjadi sudah ditulis di dalam buku yang namanya Alkitab.
tinggal kita mau percaya atau tidak percaya. Di sini Tuhan Yesus bilang, kamu seorang bodoh karena hatimu lamban, karena tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. At this point, mereka masih belum tahu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka pikir ini hanya orang lain yang berjalan bersama mereka di perjalanan ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia di sini Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi dua orang murid ini sudah sampai di Emmaus dan Tuhan Yesus seperti dia mau lanjut lagi ke tempat lain. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Stay with us. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi karena mereka meminta Tuhan Yesus untuk stay with them, Tuhan Yesus stay with them. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Baru mereka mulai review lagi. Pada saat mereka melakukan perjalanan itu bersama orang ini yang mereka tidak kenal sebelumnya, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Mereka sharing satu sama yang lain. Mereka bilang, tuh di jalan itu bukankah hati kita itu kayak berkobar-kobar ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Ya, murid Tuhan Yesus yang 11 itu sudah ada di Yerusalem. Ya, mereka berdua ini kembali ke Yerusalem. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sekarang mereka yakin. Karena apa? Karena udah melihat, bahkan udah makan bareng di malam itu dan sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka dengan sangat yakin, mereka bilang, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi ada beberapa poin, kita dengarkan pelan-pelan, kita tahu bagaimana ada perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Nanti akan kita bahas setelah ini. Saya akan coba bacakan dulu ceritanya supaya kita tahu cerita perjalanan Emmaus ini tentang apa. Ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi in the meantime dua orang itu masih lagi cerita tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Tiba-tiba Tuhan Yesus pun sudah ada di situ. Dan kata yang pertama yang keluar adalah damai sejahtera bagi kamu. Peace upon you. Tuhan juga udah tahu reaksi yang akan keluar itu adalah seperti ayat berikutnya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. How many times pada saat kita baca Alkitab Tuhan Yesus muncul, mereka pikir itu hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Kenapa ragu-ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi di sini Tuhan Yesus muncul seperti apa adanya, dengan tubuhnya, dengan tangannya bahkan yang ada luka itu, ya, dengan kakinya, ini bisa diraba. Ini juga untuk meyakinkan orang bahwa itu memang dia, ya, bukan cuman sekedar roh, spirit atau masuk ke tubuh orang lain, ya. Itu kita bisa baca dulu di kitab Samuel, ya, bagaimana kalau cuman ada rohnya masuk ke tubuh lain, kita harus tes lagi roh itu benar nggak dari dia. Nah, kejadian ini Tuhan Yesus muncul dengan tubuhnya sendiri apa adanya untuk meyakinkan bahwa ini memang dia. Sambil berkata demikian, udah kasih lihat tangannya,
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Tuhan Yesus ya maksudnya, adakah padamu makanan di sini? Ya, kembali dia tanya, ada makanan nggak di sini? Ya, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kadang saya pikir kenapa sih harus ditulis tentang bagian ini? Pentingnya tuh di mana? Pentingnya adalah kita adalah orang-orang yang susah percaya. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan keraguan-raguan. That's why dia harus lakukan itu dengan sedetail mungkin supaya kita percaya. Pada saat dia ambil, dia makan, badan beneran, tubuh yang beneran, itu dia mau kasih tahu itu adalah dia sesungguhnya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi segala sesuatu yang sudah ditulis oleh para nabi di dalam Alkitab itu harus terjadi. Bagaimana kita bisa tahu apa yang harus terjadi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab ini? Ya, that's why kita kalau nggak tahu, sama kita seperti orang yang buta, kita nggak tahu kita lagi di mana, ya, di waktu kejadian yang seperti apa, apakah ini memang harus terjadi, apakah ini buatan manusia, apakah ini rencana Tuhan, kita nggak yakin karena kita tidak pernah membaca Alkitab. Maka dari itu saya ingin encourage teman-teman semua untuk terus baca Alkitab, ya, cari tahu tentang rencana Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab dan itu cukup. Jesus is enough. Firman ini cukup untuk kita. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi berita tentang ini harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita apa? Yang tadi tentang Yesus, kematiannya, kebangkitannya, bahkan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena sudah melihat, menjadi saksi, they have to witness, they have to share the good news. Harus bagikan kabar baik ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu berbicara tentang Roh Kudus yang nanti kalau kita baca di Kisah Para Rasul, disitulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang akan membantu kita, menemani kita, berjalan bersama kita, bagaimana kita bisa witness untuk orang lain tentang the good news. Nah, saya mau sharing untuk kejadian ini adalah bahwa sepanjang perjalanan Emmaus ini, dua murid Yesus itu meskipun sudah melihat teman-temannya, sudah dengar teman-temannya bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka masih sedih, kehilangan harapan, karena mereka berharapnya orang inilah yang harusnya menyelamatkan kita, tapi dia sekarang nggak ada. Apa yang mereka mau tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi sedih, karena apa yang kita mau nggak sesuai dengan rencana Tuhan yang sedang terjadi. Padahal Tuhan sudah bilang, ya, dia punya rencana yang sempurna untuk kita, punya rancangan yang sempurna. Pada saat kita nggak percaya, seperti dua orang murid ini, pada saat mereka tidak percaya, mata mereka tertutup, tidak mengetahui dia. Ingat di awal perjalanan ini, mereka bahkan nggak sadar Tuhan Yesus tuh lagi berjalan sama mereka di dalam kesesakan mereka. Tetapi karena mereka terlalu fokus dengan masalah yang ada, mereka sedih, mereka stres, mereka anxious, ya kan, anxiety, semua itu mereka bahkan nggak kenalin, oh siapa orang ini yang lagi jalan sama kita, yang lagi ngobrol sama kita. Selain itu juga, saya mau kasih tahu bahwa pada saat kita tidak percaya, kita bisa di dalam kondisi kita sedih, kita ragu, tanpa harapan, anxieties, pains, ya, merasa luka. Dan Tuhan Yesus kasih kebebasan untuk
dua orang itu untuk merasakan itu. Bahkan dia tanya kan, kenapa, apa yang terjadi gitu. Jadi dia juga mau tahu gitu. Dia bukan Tuhan yang tidak mau tahu apa yang sedang kita rasakan, cuman dia tidak mau kita stay di kondisi seperti itu. Dia mau bawa kita keluar dari kondisi yang seperti itu. Kondisi apa? Sedih, ragu, tanpa harapan, takut. Dia mau bawa kita keluar dari situ. Ya, makanya dia harus ada lagi 40 hari setelah dia bangkit. Dia mau remind, mau ingetin lagi ya janji-janji dia, apa yang dia sudah pernah lakukan. Kasih ingat ke kita. Kenapa? Karena kita gampang lupa. Kita lihat keadaan, kita bisa langsung terseret dengan apa yang sedang terjadi. Ya, saya ada catat kata harus digenapi di ayat 44. Jadi apa yang ditulis oleh Nabi itu memang harus digenapi. Selain itu juga, kalau kita perhatikan dari cerita ini, awalnya muridnya ini yang dua orang ini ya, ada di hati yang sedih. Tetapi begitu dia sudah makan bareng sama Tuhan Yesus, dia udah lihat, dia udah kenal, dia ingat-ingat lagi, oh iya, hati kita itu berkobar-kobar pada saat dia menceritakan tentang kitab suci. Ya, pasti tengah jalan itu pada saat Tuhan Yesus ngomong, hati mereka berkobar-kobar. Hati yang sedih dibawa ke hati yang berkobar-kobar. Rasa tanpa harapan dibawa ke rasa joy, ya, sukacita, punya sesuatu yang mau dirayakan, celebration. Ya. Makanya begitu mereka udah lihat, mereka udah rasakan, dia udah bukan tanpa harapan lagi. Bahkan pada saat mereka kembali ke Yerusalem dengan semangat, dia mau menyampaikan ini. Iya, dia hidup. Iya, kita udah lihat, dia ada. Jadi dibawa dari posisi dimana ya, tanpa harapan, kita suffer, ya, kita sad, hati yang sedih, itu semua mau dibawa ke dimensi yang lain, yang satunya lagi, yaitu dimana kita punya hope, kita punya harapan, kita punya joy. Ya, dia suruh kita jadi witness, ya, hati kita berkobar-kobar, happiness. Karena dia mau kita menjadi witness, dia bawa kita untuk bisa sharing kabar baik ini. Apa yang kita tahu, kita share ke orang lain. Yang kita share yaitu harapan itu tadi, ya, harapan, sukacita. Ya, kita hatinya harus terus berkobar-kobar. Dia berjalan bersama kita. Tapi kalau kita fokus dengan keadaan yang sedang terjadi, dengan kesedihan, kita nggak bisa melihat dia. Padahal dia selalu ada berjalan bersama kita. I think itu yang mau saya bagikan tentang perjalanan Emmaus ini. Bagi saya, ya, kita jangan sampai penuh dengan kekecewaan. Kita jangan seperti yang Tuhan Yesus bilang, kita bodoh. Kita disebut seperti orang bodoh, kita nggak percaya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan kita lebih dari seorang pemenang. Itu kan yang udah dia bilang. Punya rencana yang sempurna, rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Semua itu kita harus iya dan aminkan. Ya, kita tahu dia juga akan selalu cukupkan kita dengan apa yang kita perlu. Ya, dia akan berserta kita, Immanuel. Tuhan selalu bersama kita. Kita harus ingat lagi itu semua. Dan pada saat kalian semua mendengarkan ini, harusnya hati kita berkobar-kobar kembali. Kita penuh lagi dengan sukacita, penuh lagi dengan damai sejahtera. Pada saat itu terjadi, Tuhan mau kita juga witness dan share ini ke orang lain. Biar orang lain pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jangan terus berada di dalam situasi yang sedih itu tadi. I think itu yang mau saya sharing untuk cerita ini. Semoga cerita ini bisa membawa kita punya perspektif yang tepat, yang benar, dan bagaimana kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita, bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan seperti apa. Ya, kita tetap berkeyakinan, ya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Okay, so God bless you all. Thank you for watching. Bye bye.